Hi everyone, how are you? I hope you always feel happy, joy, and I will not be tired to remind you guys that Jesus always loves you. He will never leave you alone, whatever your condition. Just seek God every day, okay? So, like today, I want to tell and I want to talk about how we seek God. Jadi banyak di antara kita ya kayaknya ngerasa nggak mudah, it's not easy to talk with God, to find God, to feel a presence of God. Okay? How we can feel a presence of God, how we can hear a voice of God. Let's learn together. Actually, there is no key or there is no secret for us to hear a voice of God or to seek God. Nggak ada. Jadi nggak ada rahasianya dan tidak ada tips-tipsnya. Karena bagaimana caranya dan atau bagaimana ceritanya kita punya tips untuk bisa ngobrol sama Bapak kita sendiri. Karena intinya tinggal kita datang saja kepada Bapak, duduk diam, ngobrol. Dan ingat, ngobrol itu dua arah. When we talk, it's two sides, not one. Jadi ketika kita ngobrol, kita jangan, kalau dari aku mau bilang, don't be too egoist. Karena ketika kita ngobrol, yang satu mendengar, yang satu berbicara, dan berikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan atau merasakan. Yang sebenarnya presence of God is everywhere. Kita bisa ngerasain kapanpun, karena Bapak kita itu bukan Bapak yang sulit untuk ditemui gitu. Aku mau kasih pengalaman aku sendiri ketika aku tuh pengen bener-bener deket sama Tuhan, sampai aku tuh nangis, sampai aku bilang, God, where are you? I cannot find you and I cannot hear your voice. Please talk to me right now. Jadi aku kayak little bit shout, sedikit teriak gitu ya. Dan kayak orang hopeless aja gitu. Jadi aku udah nangis, aku udah penyembahan, aku udah kayak ngedengerin orang gitu gimana caranya supaya kita ngobrol sama Tuhan, dan aku gak dapet apa-apa. No. But the day after, dan habis itu saya tidur, saya berdoa, terus saya bilang, Tuhan, kenapa saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan itu, kenapa? Why I cannot feel your presence or I cannot hear your voice? And the day after, in the morning, I come again to God. This is our Father ya. Dia akan selalu ngingetin kita dengan caranya yang manis kalau menurut saya. Saya ngerasa my Father is so sweet to me. Dia selalu ngasih tahu saya dan ngingetin saya dengan cara-cara yang manis. Jadi di pagi itu saya datang lagi ke Tuhan, dan tiba-tiba aja di hati saya bilang tuh, dia bilang, cara mencari saya itu, cara mencarinya Tuhan, bukan dengan teriak-teriak begitu, kayak like, I don't want to say this word, kayak ya begitulah ya, kayak teriak gitu, nyari Tuhan, Tuhan di mana gitu. Padahal nggak begitu, tinggal kita datang ke hadirat Tuhan, duduk tenang di hadirat Tuhan,
Kalau aku tuh biasanya aku tenangin diri dulu, terus aku bilang sama Tuhan, aku mulai ngobrol, dan di situ Tuhan bilang, datang ke hadiratku, ngobrol sama aku, cukup datang. So, aku mulai sadar, aku gak perlu capek-capek. I don't need to be tired just to speak to my dad, because he always be there. Cukup ngobrol, datang dengan hati kita. Jadi kalau dari aku, buat teman-teman yang, jadi kalian boleh share ya pengalaman kalian, tapi kalau dari aku tuh kalau memang masih ada yang agak sulit gitu ya, karena perjumpaan dengan Tuhan itu pribadi masing-masing, teman-teman. Seindah apapun saya berbicara, kalau memang kita tidak ada perjumpaan pribadi, it's nothing. Tapi kalau aku boleh kasih arahan buat teman-teman yang masih mencoba mencari, aku punya 4 hal yang teman-teman bisa coba ikuti. Yang pertama, kita punya kemauan untuk benar-benar datang. We have a willingness to come to His presence. Kalau teman-teman baca Alkitab di Matius 7 ayat 7 sampai 8, ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar, tapi semoga ini bukan cuma kita dengar tapi kita terapkan. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima. Yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Yang pertama kita harus punya kemauan dulu untuk dekat sama Bapak kita dulu. Untuk datang, ketuk. Gak mungkin ada orang tua yang anaknya sudah minta dibukakan pintu. Bahkan yang gak perlu mengetuk pintu, biasanya orang tua udah nunggu di depan. Wah, anak saya datang, pintu langsung dibukakan. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Datang dulu. Okay, that's the first. Have a willingness to come to His presence. Yang kedua, humbleness. Ada kerendahan hati. Maksudnya kerendahan hati di sini adalah menyerahkan diri. Ada banyak ayat firman Tuhan tentang kerendahan hati, karena itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus benar-benar datang. Dan maksudnya kerendahan hati di sini adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa dan kita itu adalah anaknya. Gitu. Ada banyak ayat, tapi kita boleh baca satu ayat di Efesus 4 ayat 2. Kita boleh baca dan buka Alkitab kita bareng-bareng di Efesus 4 ayat 2. Ini hanya salah satu ayat ya, untuk ngingetin kita. Bentar ya. Susah guys, soalnya ini Alkitab baru, ini terbitan terbaru 2023, jadi belum semua lembaran itu terbuka. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Inilah yang Tuhan inginkan sama kita. Jadi Tuhan pengennya kita rendah hati dan lemah lembut. How sweet He is, right? Dan Dia mau kita juga manis dan lembut juga gitu. Jadi ketika datang ke hadirat Tuhan, harus punya kerendahan hati ya. We have a humbleness gitu. Jadi kita nggak kayak
kayak apa ya kalau menurut aku ya. Kalian bisa artiin sendiri lah ya maksudnya, karena to describe everything is not too easy. Takut ada kata-kata yang salah juga, jadi lebih baik kita hold sedikit gitu. Terus yang ketiga tentu aja how to seek God. Kita harus berbicara sama Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan cara berdoa. Ini penting banget. Bagaimana caranya kita bisa berbicara sama Tuhan kalau kita tidak menyediakan waktu untuk berbicara sama Tuhan melalui doa. Jadi sediakan waktu. Jangan, kalau menurut saya berdoa itu waktunya memang harus kita spend time gitu, memang harus disediakan. Jadi nggak asal-asalan gitu. Misal kayak bangun tidur, thank you God for this morning, aku bangun lagi nih, sertai aku ya, sudah. Terus nggak salah, tapi menurut saya itu berdoa tapi tidak berbicara, tidak berkomunikasi. Menurut saya berdoa ya, ingat saya bilang berdoa, tapi kita harus lebih menghargai lah kalau menurut saya. Tuhan tidak perlu penghargaan. Ingat ya, Tuhan tidak perlu penghargaan. Tapi kita sebagai anak, kita pengen kita mengekspresikan rasa cinta kita juga sama orang tua kita. Kita ada rasa hormat, ada cinta, ada kasih sayang, dimana kita memang benar-benar kasih waktu yang baik sama Tuhan. Terus misal kalau malam udah pulang kerja capek gitu ya, misal di kantor banyak kerjaan atau sebagai ibu rumah tangga udah banyak banget dikerjain, terus tinggal kita ngegeletak, kita bilang thank you God, you know everything, engkau tahu semuanya Tuhan Yesus, sekarang aku mau istirahat, good night. Kapan bisa dengar suara Tuhannya? When we can hear God's voice. Jadi kita harus benar-benar berdoa dan menyediakan waktu sama Tuhan. Yang terakhir, of course, read the scripture, Bible. Kenapa? Karena disinilah semuanya ada. Ada janjinya Tuhan. Ada sejarah juga ada yang kita bisa belajar dari sana. Ada banyak hal yang Tuhan ingin singkapkan melalui sini, terlalu banyak. Even kita sudah baca satu pasal atau satu ayat saja, ketika besok kita baca lagi, yakinlah akan ada hal juga yang disingkapkan. Terlalu kayak this is too rich, this book is too rich, teman-teman. Jadi mulai sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Mulainya dari mana? I'm gonna share to you from where you can read the Bible. I'm gonna tell you tomorrow. Okay? Tapi untuk hari ini itu yang dari aku ya, how to seek God. Bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama, punya kemauan untuk benar-benar datang ke hadirat Tuhan, hatinya dulu nih. Hatinya benar-benar mau datang. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, tentu aja kita harus berdoa, sediakan waktu sama Tuhan. Dan yang keempat, which is the last, baca firman Tuhan. Gitu. Oh ya, tentang hal berdoa ya, dari berdoa itu kita bisa lebih sensitif loh. Percaya deh. Kita bisa lebih sensitif. I don't know, maybe you have your way how to pray. But me, kalau aku berdoa tuh terserah ya, ini cara kita ngobrol sama Bapak kita ya. Tapi kalau aku tuh abis aku ngobrol terus, aku akan lebih suka bilang, Tuhan ini waktumu untuk ngobrol
untuk kasih tahu aku apa Tuhan. Walaupun aku mungkin ya nggak setiap hari lah, I'm not holy, okay? I'm still learning, I still learn. Tapi aku biasanya aku tetap bilang, Tuhan, ini waktumu untuk berbicara sama aku. Aku mau dengar suaramu Tuhan. Dan sejauh ini teman-teman, aku tuh gak pernah kecewa setiap kali aku datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang benar. Tuhan selalu punya cara, and it's always sweet. Caranya Tuhan tuh terlalu manis buat aku. Ini pengalaman aku. Teman-teman sekeluarganya Allah, teman-teman sekerjanya Allah pasti punya experience lain, bagaimana teman-teman bisa ngobrol atau bagaimana teman-teman dekat sama Bapak kita gitu. Kita semua punya caranya, ada yang kayak kita lah gitu. Misal kita punya di rumah ada berapa bersaudara dan sesama saudara pasti ada caranya beda untuk bagaimana kita ngobrol sama orang tua kita gitu. Selama caranya baik, caranya sopan, aku mau tuh kita mulai sopan gitu sama Tuhan, sopan dan santun. I'm sorry but I'm really sensitive. Aku tuh selalu pengen kayak mengekspresikan cintanya aku sama Tuhan gitu, karena well honestly I always say to God that as I honor my mom and I want to always make her happy, aku juga pengen buat Tuhan itu bangga sama aku, dan aku pengen mencintai Tuhan bahkan lebih daripada yang aku miliki di dunia ini gitu. Jadi I really love my God, I really love Jesus, I really love my Savior, I really love my Father. Jadi teman-teman datang ya, karena Tuhan selalu rindu anak-anaknya datang dan kembali lagi. Kita kumpul di rumah Tuhan kita bareng-bareng ya, di rumah Bapak kita ya. Oke teman-teman, so this is the video for today. Thank you for watching guys. I hope there is something that you can take and bless you. Tomorrow we gonna talk another things. If you guys kalau kalian punya hal yang kalian pertanyakan tentang kekristenan, kalian pengen share juga, kita bisa sama-sama cari tahu, kita sama-sama bisa saling share. Mungkin I have an experience dan kalian juga, jadi kita sama-sama saling menguatkan sesama saudaranya Tuhan gitu. Saya juga masih belajar, so let's learn together guys. Thank you anyway, thank you again for your time to watch this video. If this video bless you guys, don't forget to like, subscribe and share also, and don't forget seek God every time, pray. Okay guys, thank you. As God loves you, I love you also. Bye, God bless you.